Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu dan teman-teman? Baiklah, kita kembali dipertemukan pada pertemuan ketiga ini dalam video pembelajaran mata kuliah Teknik Digital. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, kembali sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi pembahasan yang akan kita kaji pada pertemuan ketiga ini, yaitu konsep sistem bilangan. Nah, yang pertama adalah konsep dasar sistem bilangan. Di sini saya akan mengawali dengan sebuah kisah, sebuah kisah di mana seorang anak kecil yang sukses memiliki banyak boneka. Nah, panggil aja namanya Dede ya. Jadi kurang lebih seperti inilah ya. Ini namanya Dede. Dia ini memiliki suatu boneka ya. Jadi ini kisah pada zaman dahulu di mana kita belum mengenal yang namanya angka seperti sekarang ini pada zaman dahulu ya. Jadi anak kecil ini punya boneka. Kemudian saya tanya ya. Jadi saya nanya ke anak kecil ini, Dedek punya boneka berapa? Ya. Kemudian dedeknya menjawab dengan mengangkat dua jari, ya. Nah, dede ini menyimbolkan dari setiap boneka memiliki nilai dari jumlah jarinya ini. Jadi dia mengandaikan dari jumlah bonekanya ke jumlah jarinya. Jadi ya, dia mengatakan saya punya boneka segini. Kemudian karena Dede ini memiliki banyak tante ya, dan diberikan lagi sebuah hadiah sehingga bonekanya makin bertambah. Misalnya kemudian selanjutnya saya tanya, Dede sekarang bonekanya sudah berapa? Nah, karena bonekanya sudah bertambah, lalu Dede ini menjawab seperti ini. Jadi setiap dia menjawab, maka dia akan menyimbolkan jumlah bonekanya sesuai dengan jumlah jari jemari yang ia miliki. Jadi setiap jari jemari ini menyimbolkan setiap satu boneka. Nah, sehingga jumlah daripada jari jemarinya ini dia menyimbolkan jumlah boneka yang ia miliki. Karena anak kecil ini berulang tahun ya, kemudian tante-tante dan keluarganya pada zaman dahulu kala memberikan hadiah boneka lagi, sehingga boneka anak kecil ini menjawab. Lalu saya tanya, bonekanya sekarang sudah berapa? Nah, sudah sangat banyak sekali. Kalau dia menjawab dengan menggunakan jari jemarinya, itu sudah tidak cukup menyimbolkan dari jumlah boneka yang ia miliki, ya.
Jadi Dede ini udah tidak bisa menyimbolkan jumlah jemari yang ia miliki dari jumlah boneka yang diberikan oleh tante-tantenya pada zaman dahulu kala. Jadi pada saat itu belum mengenal yang namanya angka. Oke, itu sebuah kisah aja ya. Kemudian selanjutnya, sekarang kita masuk lagi nih ya, di pengantar sistem bilangan. Jadi sistem bilangan itu adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Jadi kita perlu mencacah dan menghitung suatu benda. Jadi dari tadi anak kecil itu berusaha menghitung bonekanya dengan menggunakan jari-jarinya ya. Jadi menyimbolkan jari-jarinya. Kemudian selanjutnya sistem bilangan itu adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Jadi anak kecil tadi mencoba mewakili suatu item fisik bonekanya dengan mengangkat jari jemarinya sebagai bentuk simbol fisik dari boneka yang ia miliki. Selanjutnya, simbol ataupun lambang, tulisannya lambing ya di sini ya. Lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Nah, lambang bilangan ini contohnya ada nilai angka 9, kemudian angka Romawi 10, angka Romawi 5 ya, kemudian huruf. Tuh. Baik, selanjutnya kita lanjut. Nah, mengapa penting kita mengetahui sistem bilangan itu? Jadi kita perlu bilangan beserta simbol dan lambangnya untuk mencacah, menghitung, membilang, atau mengukur sesuatu. Nah, itu ya. Nah, tadi itu yang mau dihitung bonekanya, kemudian si anak kecil itu mengangkat dua jarinya dengan menggunakan atau mewakili jumlah bonekanya. Dan sekarang kalau kita itu bisa menggunakan sistem bilangan yang kita kenal dengan bilangan desimal seperti ini atau nomor 2 ya, seperti ini. Jadi kita menyimbolkan kalau nomor 2 itu sekarang seperti ini. Nah, tadi itu jumlah bonekanya disimbolkan dengan 2 jemari. Nah, sekarang karena kita sudah mengetahui sistem bilangan, maka tidak perlu lagi mengangkat atau menyimbolkan dengan 2 jari. Oke, selanjutnya kita masuk pada basis atau base atau radix sistem bilangan. Nah, sistem bilangan menggunakan basis atau base atau radix yang tergantung dari jumlah simbol atau lambang bilangan yang digunakan ya. Nah, contohnya sistem bilangan basis 10. Ini disebut desimal. Menggunakan 10 buah lambang
bilangan, yaitu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi ini 10 basis, ya, basis 10. Kemudian yang selanjutnya, contoh berikutnya adalah sistem bilangan basis 8. Biasa disebut dengan oktal. Menggunakan 8 buah lambang bilangan, yaitu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian contoh berikutnya yaitu sistem bilangan basis 2, disebut biner. Nah, di sistem bilangan basis 2 ini yang menggunakan 2 buah lambang bilangan yaitu 0 dan 1, ini yang akan kita gunakan nantinya ke dalam sebuah sistem di mana yang akan kita pelajari di teknik digital. Jadi kebanyakan akan mengenal angka 0 dan 1. Kemudian konsep sistem bilangan apalagi? Nah, jadi dalam konsep sistem bilangan itu ada beberapa jenis basis atau base radix dalam sistem bilangan. Nah, sistem bilangan ini dalam teknik digital ada 4 yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah sistem bilangan basis 10 atau desimal. Yang kedua adalah sistem bilangan basis 2 atau biner. Ketiga adalah sistem bilangan basis 8 atau oktal. Dan yang keempat adalah sistem bilangan basis 16 atau hexadesimal. Nah, ini ada beberapa sistem bilangan yang lazim digunakan dari sistem bilangan itu mulai dari basis 10, kemudian basis 2, basis 8, dan basis 16. Jadi di sini kita tidak akan terlalu membahas secara matematiknya, namun kita akan membahas secara dasar untuk masuk ke teknik digital. Sehingga kita menggunakan cara-cara praktis karena background kita itu adalah keteknikan, ya. Keteknikan. Jadi kita hanya belajar tentang teknik digitalnya aja. Di mana sistem ini, ya, sistem bilangan ini sering digunakan pada teknik digital. Nah, yang pertama ini adalah sistem bilangan. Saya pikir ini sudah sangat umum sekali, ya, dan tidak asing lagi bagi kita semua. Dari kita SD mungkin kita sudah mempelajari sistem bilangan desimal, ya. Kita sudah mengetahui bagaimana itu bilangan desimal. Jadi saya rasa ini tidak ada masalah, ya. Nggak ada masalah dengan sistem bilangan. Kalian sudah tahu. Kemudian sistem bilangan basis 2 atau biner. Ini sendiri istilahnya sistem bilangan itu sendiri sangat intens atau sangat luas digunakan dalam dunia komputer atau teknik digital dalam perhitungan sebuah pemrograman, ya. Oke, saya pikir itu sudah jelas karena ini hanya konsepnya aja. Jadi minimal kalian mengetahui bahwa
dalam teknik digital itu ada sebuah sistem bilangan yang harus kita ketahui dan itu berkaitan dengan teknik digital dan sangat erat kaitannya dengan apa yang akan kita kerjakan nantinya. Oke, kita lanjutkan. Contoh simbol atau lambang bilangan. Ada beberapa contoh simbol atau lambang bilangan di sistem bilangan, misalnya basis 10 ya. Saya ambil contohnya aja misalnya basis 10. Jadi ada beberapa contoh simbol atau lambang bilangan di sistem bilangan. Nah, misalnya basis 10 ya. Atau desimal. Kita kenal dengan desimal. Nah, ini kalau kalian lihat secara umumnya kalau kita di sini ini adalah simbol atau lambang sistem bilangan. Kemudian ini kalau bahasa Arabnya ya, ini angka Romawi dan seterusnya. Ini adalah simbol bilangan sistem bilangan ya, yang ada di sistem bilangan. Kemudian ya, dalam sebuah sistem bilangan itu mempunyai base atau radix. Nah, yang kedua adalah absolute atau digit. Terakhir adalah positional atau place, value atau yang dikenal sebagai bobot. Jadi dalam konsep dasar sistem bilangan ini kita tidak hanya sekedar mengetahui bahwa ini angka-angka aja, tapi setiap dalam sistem bilangan itu mempunyai ada yang namanya base, radix atau absolute digit, positional place atau value yang dikenal sebagai bobot. Nah, sebagai contoh ya, kita ambil contoh ya, 764. Nah, ini contoh dari sistem bilangan, di mana sistem bilangan ini mempunyai di sini ada angka nomor 10. Tentunya kita sudah mengetahui bahwa kalau ada simbol seperti ini, itu menandakan bahwa memiliki sebuah base atau radix base 10 atau desimal ya. Berarti angka 764 ini adalah sebuah angka base desimal. Selanjutnya, dari setiap angka 764 ini memiliki sebuah digit ya. Nah, ini digit 1, kemudian ini digit 2, ini digit 3. Nah, yang mana dikatakan absolutnya? Absolutnya itu atau digitnya 4 ini ya. Dan ini dikatakan digit 1, digit 2, digit 3. Kemudian memiliki base atau radix 10 atau menandakan base desimal ya. Nilai absolutnya atau digitnya itu 4. Kemudian dari digit ke 1 ini biasa disebut dengan satuan. Kalau nilainya ya, value yang dikenal bobotnya ini itu adalah 4 kali 1. Jadi dari sini kita bisa melihat ini digit 1, digit 2, digit 3, kemudian absolutnya atau digitnya 4, kemudian ini 6, kemudian ini 7, dan bobotnya setiap digit ini
namanya satuan. Kemudian digit kedua, bobot atau nilainya itu adalah puluhan. Kemudian yang ketiga atau digit ketiga ini bobotnya atau nilainya disebut ratusan, ya. Jadi dari absolutnya kita bisa melihat berapa nilai yang di sini, ya. Jadi digit 1 disebut satuan, digit 2 disebut puluhan, digit 3 disebut ratusan. Ini ratusan, ya. Ini adalah contoh sebuah sistem bilangan di mana contoh ini memiliki sebuah radix, kemudian absolute digit dan positional place atau value yang dikenal sebagai bobot atau nilai. Misalnya ini 764, di mana base atau radixnya base 10 atau desimal. Kemudian digitnya ada 3, yang pertama digit 1, digit 2, digit 3. Digit 1 itu dikatakan satuan, kemudian digit 2 itu puluhan, digit 3 itu ratusan. Untuk positional place atau nilainya itu sini, ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah nilai sistem bilangan. Nah, kembali saya tegaskan bahwa absolute value adalah nilai mutlak dari masing-masing digit bilangan. Position value atau bobot ini adalah nilai penimbang atau bobot dari masing-masing digit bilangan tergantung dari letak posisinya, yaitu bernilai basis dipangkatkan dengan urutan posisinya. Nah, untuk ini, kalau kita ingin mengetahui nilai suatu digit bilangan, yaitu antara nilai absolut dikali dengan bobot, ya. Kemudian kita di sini akan melihat nilai absolut dan bobot pada desimal. Ini contoh, ya. Ini contoh. Saya ambil contohnya memiliki base 10 atau radix 10, berarti ini adalah sistem bilangan desimal. Kemudian kita masukkan ke setiap digitnya, ya. Dari nilai 43208 dengan base atau radix 10. Nah, ini 43208. Di mana 8 ini digit 1, kemudian 0 digit 2, 2 digit 3, 3 digit 4, kemudian 4 digit 5. Jadi diurut mulai dari belakang sini, ya. Nah, yang ini biasa dikatakan namanya least significant digit atau sebuah nilai yang tak berarti. Itu, ya, jadi nilai yang tidak berarti. Kemudian nilai yang di sini yang paling kanan biasa disebut dengan most significant digit, ya, atau MSD, di mana nilai ini sangat berarti. Jadi itu, ya. Jadi kadang nilai yang sebelah sini itu dikatakan LSD dan nilai yang ada di sini itu dikatakan MSD. Oke, kemudian dari setiap digit ini memiliki sebuah sebutan atau posisi digit dan sebuah bobot. Nah, contohnya misalnya digit 1 ini kembali saya katakan bahwa ini adalah bernilai satuan, kemudian digit 2 ini adalah puluhan, kemudian digit 3 ini adalah ratusan, digit 3 adalah ribuan, kemudian digit 4 ini adalah puluhan ribu. Nah, biasanya kalau dalam digit 1 ini, kalau untuk
base 10 atau desimal, biasanya 10 pangkat 0 ya. 10 pangkat 0. Kemudian digit 2, puluhannya itu 10 pangkat 1, itu nilainya 10. Kemudian digit 3, nilainya 2, itu di pangkat 2, nilainya 100. Kemudian ribuan itu pangkat 3, nilainya 1000. Dan yang terakhir adalah puluhan ribu, di mana pangkatnya 4 ya, 10 pangkat 4. Atau nilai bobotnya 10 pangkat 4, itu 1000. Ya, puluhan ribu, 10.000. Oke, jadi paham ya? Ini contoh dari sebuah nilai absolut dan bobot pada desimal, di mana nilai ini mempunyai base 10 yang menandakan bahwa ini adalah sebuah base desimal. Kemudian setiap digit ini memiliki sebutan atau posisi digit, di mana posisi digit 1 ini disebut satuan, kemudian posisi digit 2 dikatakan puluhan, digit 3 ratusan, kemudian ribuan, dan yang terakhir adalah puluhan ribu. Nah, sesuai dengan rumus yang tadi, ya, sesuai dengan rumus yang tadi, bahwa nilai untuk mengetahui nilai absolutnya itu dikali ya. Contoh, pen. Sini ini dikali gak bagus ya pennya. Kemudian ini juga kali 10, ini dikali 10, ini dikali 10, sehingga 1 kali 10 itu puluhan, 10 kali 100 itu keribuan ya, dan seterusnya. Ini kalau kita kalikan dari 8 kali 1 itu nilainya 8, kemudian 0 ya dikali pangkat 10 dikali 10 pangkat 1 itu nilainya 0. Kemudian digit 3 sama dikalikan juga ya, sehingga hasilnya kembali ke menjadi 43208. Jadi sama saja nilainya. Ini hanya sekedar gambaran aja tentang konsep sistem bilangan. Nanti di pertemuan berikutnya akan saya bahas secara rinci sistem bilangan, di mana sistem bilangan itu yang ada 4 tadi. Ini contoh aja ya. Jadi hanya sekedar contoh, di mana supaya kalian mengetahui bahwa ini bukan sekedar angka-angka saja, tetapi setiap angka-angka ini memiliki sebutan atau posisi digit ya. Ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu video pembelajaran kita. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan lebih rinci lagi terkait dengan sistem bilangan ya. Karena ini hanya sekedar konsep sistem bilangan, kalian harus mengetahui dasar-dasarnya dulu. Karena kalau saya langsung masuk dalam menjelaskan secara rinci terkait sistem bilangan, kalian mungkin akan bingung. Nah, meskipun ini mungkin sudah pernah dipelajari, tetapi saya hanya ingin merefresh kembali ingatan kalian terkait dengan konsep sistem bilangan itu seperti apa. Karena jangan sampai masih ada yang belum tahu bahwa dari setiap digit-digit ini ada sebuah sebutan atau posisi digit ya.
Misalnya di sini digit 1 itu siapa tahu ada yang mengatakan bahwa ini adalah puluhan atau ratusan. Ya, kalau kita lihat seperti ini maka itu akan diurut menjadi digit 1, digit 2, digit 3, digit 4 sampai digit 5. Dengan memiliki base 10 yang menandakan bahwa ini adalah sebuah angka tanda atau radix yang akan kita bahas. Misalnya mungkin ini saya ganti dalam kurung 2, berarti itu bukan lagi sebuah angka desimal. Mungkin saja nanti akan berubah apa gitu. Nah, itu yang akan kita bahas nantinya lebih detail lagi. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.